Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak yang berbahagia dan para pemirsa rahimakumullah, pada bab 3 ini, pada pengajian kali ini Ustaz akan membacakan bab 2 dari kitab Lubabul Hadis karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi bab as-tsani kang kaping pindho iku fi fadilati la ilaha illallah, ing dalem jelasake kautamaane maca la ilaha illallah utawa fadilah lafal la ilaha illallah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badr. Man utawi sapane wong qala iku ngucap sapa man kulla yaumin ing dalem saben-saben dina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ing ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah oleh ngucap mi'ata marratin kelawan kaping 100 ambalan. Jaa mongko teka sapa man yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat wa wajhuhu hale utawi wajah man iku kal qamari kaya rembulan Lailatul Badri ing dalem malam tanggal 15 atau malam purnama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap hari sebanyak 100 kali, maka Rasulullah menyampaikan jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badr, maka orang tersebut datang pada hari kiamat dan wajahnya seperti bulan malam purnama. Anak-anak sekalian yang berbahagia dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, la ilaha illallah ini begitu luar biasanya. Namun banyak juga yang menyatakan bahwa ini bid'ah. Tahlilan bid'ah, padahal tahlilan itu adalah halala yuhallilu tahlilan, membaca tahlil. Kalau tahlilan itu adalah bacaan tahlil. Bacaan tahlil itu bacaan la ilaha illallah. Padahal di sini disampaikan mangqala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamati wa wajhu kal qamari lailatul badri. Jadi barang siapa atau orang yang membaca kalimat la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah 100 kali, maka di hari kiamat dia datang kepada Allah dan wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalud dzikri la ilaha illallah. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalud dzikri utawi luweh utama-utamane zikir atau luweh utamane zikir iku la ilaha illallah, laqad la ilaha illallah. Wa afdalud du'ai utawi luweh utamane doa alhamdulillah iku lafal alhamdulillah atau ucapan alhamdulillah. Selanjutnya Rasulullah menyampaikan bahwa zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Saya ulangi, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Nah, kalau ada hadis kemudian ada qala Allah taala, ini Rasulullah menyampaikan hadis dengan kalimat langsung yang diterima dari Allah, yang di dalam istilahnya disebut hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang disampaikan langsung oleh Allah, atau Rasulullah mengutip langsung sebagai hadis apa yang disampaikan oleh Allah dan bukan Al-Quran. Wala ngendika sapa Allah taala kalimah sapa Allah, la ilaha illallah, utawi lafal la ilaha illallah kalami iku pengucap ingsun, wa ana khali utawi ingsun huwa iku ya Allah, wa ana khali utawi ingsun huwa ya Allah. Mangkola man utawi sapane wong iku kola ngucap sapa man ha ing la ilaha illallah, dakhala mongko mlebu sapa man hisni ing dalem benteng ingsun. Waman utawi sapane wong iku dakhala mlebu sapa man hisni ing benteng ingsun, amina mongko selamat sapa man utawa aman sapa man min iqabi saking siksa ingsun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebuah hadis qudsi atau menyampaikan atau bersabda atau menyatakan sebuah hadis qudsi. Qala Allah taala, Allah berfirman, tapi bukan Al-Qur'an. La ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah itu kalami. Atau Allah. Kalami itu ucapanku, wa ana huwa, dan saya adalah Allah. La ilaha illallah itu kalamku, wa ana huwa, dan saya adalah Allah. Maka dari itu mangqalaha dakhala husni, barang siapa yang membaca la ilaha illallah dakhala husni, maka dia akan masuk dalam perlindungan saya. Maka siapa saja yang suka membaca la ilaha illallah, dia masuk perlindungannya Allah, bukan malah bid'ah. Kalau ada orang yang bilang la ilaha illallah itu bid'ah, berarti dia belum pernah belajar hadis ini, atau mungkin tidak mau menerima hadis ini, atau tidak memahami hadis ini. Qala Allah ta'ala la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala husni. Kalau misalnya bid'ah dan bid'ah itu jelek, dan setiap bid'ah yang jelek itu setiap bid'ah itu masuk neraka, maka bertentangan dengan hadis ini. Karena mangqalaha dakhala husni, ini adalah ucapan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis.
Siapa saja yang membaca la ilaha illallah maka akan masuk dalam penjagaan saya, kata Allah. Wa man dakhala hisni, dan barang siapa yang masuk dalam penjagaan saya, amin amin yang tobi, dia pasti akan selamat dari siksa kubur atau siksaku, kata Allah. Anak-anak dan pemirsa yang dirahmati Allah, kita harus hati-hati juga menerjemahkan atau memaknai hadis ini. Jadi bukan orang yang membaca la ilaha illallah saja kemudian tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, tidak melakukan zakat itu kemudian akan masuk dalam lindungan Allah. Tetapi bahwa minimum requirement atau syarat kecukupan untuk bisa masuk dalam lingkungan penjagaan Allah ini adalah orangnya Islam dan beriman. Dan syarat atau syarat mendasar bagi kita untuk bisa beriman adalah dalam hadis arba'in dijelaskan kita melakukan kewajiban-kewajiban dasar yang diperintahkan oleh Allah, yaitu membaca syahadat, sholat, puasa, zakat. Ini yang wajib kita lakukan dalam kehidupan kita selama di dunia. Nah, kemudian hal-hal seperti ini adalah penambah bahwa ketika kita membaca 100 kali seperti tadi, maka wajah kita akan bersinar. Misalnya kalau kita membaca la ilaha illallah nanti akan masuk dalam lingkaran penjagaan Allah dan selamat dari siksa ini ketika kita sudah memenuhi syarat dasar kita untuk bisa masuk dalam aman dari siksa Allah, yaitu melaksanakan dasar-dasarnya iman tadi, pokok-pokoknya iman. Pokok-pokoknya iman adalah yang ada pada rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat dan puasa atau puasa dan zakat. Jadi ketika kita tidak melakukan itu, ya, maka untuk selamat dari iqab ini, wallahu a'lam. Karena ketika kita di kebangkitan setelah mati itu antara surga dan neraka adalah ketentuan Allah. Walaupun di sini Allah menyatakan amin amin iqabi, tetapi bahwa di dalam hadis lain dijelaskan awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Dan perkara yang pertama nanti akan ditanyakan adalah masalah sholat. Yang kedua, bahwa kita harus beriman, kita harus menjadi orang mukmin untuk bisa mendapatkan atau selamat dari siksanya Allah. Nah, mukmin itu atau derajat mukmin itu bisa didapatkan bagi orang yang minimal memenuhi kecukupan dasar yang harus dipenuhi oleh orang-orang Islam. Jadi kalau Islam itu adalah rukun Islam itu adalah pirantinya, kalau iman itu adalah pelaksanaannya atau proses dari yang ada pada piranti itu. Jadi Islam itu alatnya, kemudian iman itu adalah pelaksanaannya. Jadi untuk bisa menjadi orang yang beriman maka harus Islam. Dan kemudian ketika kita menambah dengan hal-hal seperti ini maka salimah min iqabi. Memang ada hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang mati dan di dalam dirinya ada misqala dzarratin min iman, itu dia akan selamat.
mungkin misqala dzarratin yang dimaksudkan adalah la ilaha illallah ini. Karena ada sebuah cerita di dalam kitab Durratun Nasihin, suatu ketika orang yang punya kebiasaan membaca ya Hannanu ya Mannan, itu ketika dia dimasukkan ke neraka, kemudian ada malaikat penjaga neraka yang mendengar wiridan orang itu tentang ya Hannanu ya Mannanu, itu menyebabkan dia kemudian diangkat dan diselamatkan oleh Allah dari neraka itu. Nah, maka dari berbagai hal yang Ustadz sampaikan tadi, memungkinkan orang hanya membaca la ilaha illallah kemudian amin amin iqobi, selamat dari siksanya Allah. Itu juga memungkinkan, tapi wallahu alam. Hanya menurut yang Ustadz ketahui bahwa manusia itu untuk bisa selamat di akhirat adalah yang punya iman. Iman itu memiliki syarat kecakapan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing pribadi, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Termasuk yang wajib dilakukan adalah melaksanakan, mengucapkan syahadat, melakukan sholat, puasa, zakat, dan haji. Tapi bahkan rukun iman loh ya itu. Tapi sebagai dasarnya iman, kalau iman itu kan kepercayaan, tapi dasarnya iman itu adalah rukun Islam. Itu maksudnya. Dan menjadi syarat kecakapan yang harus dikuasai dan dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atu nekanono sira kabeh zakat abdanikum ing zakate badan sira kabeh biqauli la ilaha illallah, kelawan ucapan la ilaha illallah. Rasulullah menyatakan, datangkanlah atau berikanlah zakat badan kalian semua. Badan itu terdiri dari anggota-anggota yang sangat banyak. Biqauli la ilaha illallah, kelawan ucapan la ilaha illallah. Dalam hadis lain, di dalam syarahnya dijelaskan, wa akhraja Ibnu Asyakir an Ibnu Abbas qala, diriwayatkan dari oleh Ibnu Asyakir dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna qaula la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban min bala'in. Sesungguhnya ucapan la ilaha illallah bisa menolak orang yang mengucapkannya dari orang yang mengucapkannya 77 bab atau 77 pintu bala. Makanya di sini dinyatakan atu zakata abdanikum. Karena dengan berzakat kita bisa selamat dari hal-hal yang tidak baik. Adnaha, terusannya hadis tadi, alham, yang paling rendah adalah perasaan prihatin, atau prihatin itu susah. Maka dengan la ilaha illallah ini kesimpulannya bisa membebaskan kita dari perasaan susah. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asyakir dari Ibnu Abbas. Saya kira sekian dulu pertemuan kita hari ini, anak-anak.
Semoga apa yang kita pelajari menjadikan ilmu bagi kita semua, dan Allah senantiasa beri pertolongan kepada kita untuk bisa senantiasa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari bersama. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.